Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas besar Artificial Intelligence. Dataset yang kami gunakan adalah tentang kepuasan pengguna pesawat atau maskapai. Kelompok kami ada saya sendiri, Fadil Muhammad Adi Putra. Selanjutnya ada Raffi Saya Pramudia. William. Selanjutnya ada William Halim. Yang keempat ada Rizky Daya dan ketua kami atau kepala kelompok kami adalah Rafiq Yandana. Untuk yang pertama, kami akan membicarakan tentang EDA yang akan dijelaskan oleh Rizky Daya. Baik, saya di sini akan menjelaskan EDA. Untuk yang pertama, ada sampel beberapa row, yaitu untuk menampilkan 5 baris data. Lalu di sini ada jumlah row dan kolom untuk menampilkan jumlah baris dan kolom. Baik, selanjutnya itu ada tipe data dan distribusi setiap kolom. Untuk menampilkan tipe data tiap kolom, informasi dataset, lalu ada distribusi data dan visualisasi distribusi data. Baik, langsung saja kita ke outputnya. Di sini ada sampel 5 baris data yang diambil dari dataset secara acak, yaitu ada ID, jenis kelamin, ada umur, tipe pelanggan, tipe perjalanan, dan kelas. Untuk tipe pelanggan ada first time, yaitu pertama kali, dan returning, yang artinya pelanggan tersebut kembali menggunakan maskapai penerbangan tersebut. Lalu di sini ada jumlah baris dan kolom, yaitu dari 129.880 ini menampilkan jumlah baris, dan ini menampilkan 24 kolomnya. Lalu di sini ada tipe data tiap kolom. Itu pertama ada integer. Integer ini merupakan nilai numerik. Dari variabel ini ada 18 kolom yang menggunakan tipe data integer. Lalu untuk floatnya sendiri, variabel yang digunakan adalah arrival delay, yaitu keterlambatan waktu kedatangan. Dan ada tipe data objek, yaitu berupa huruf. Dari variabel ada 5, yaitu ada gender, ada customer type, type of travel, kelas, dan certification, yaitu label kepuasan. Lalu di sini ada informasi dataset. Dari dataset ada 129.880 dan ini non-null count, yang artinya setiap jumlah barisnya itu terisi penuh dan tidak ada data missing. Baik, selanjutnya di sini ada deskripsi statistik kolom numerik, yaitu ada count yang jumlah barisnya itu 129.880. Lalu di sini ada meannya, yaitu rata-rata. Bisa dapat dilihat untuk di kolom age, kolom umur, rata-ratanya itu ada 39, yang artinya usia penumpang itu
39 tahun. Lalu ada standar deviasinya dengan angka 15,1. Lalu untuk minimalnya itu ada di 7 dan maksimal ada di 85. Yang artinya usia penumpang itu dimulai dari usia anak-anak hingga lansia. Lalu di sini ada di 25%, yang artinya itu penumpangnya kurang dari usia 27 tahun, yang artinya kelompok muda. Lalu di sini ada 50%, yaitu 39 tahun atau 40 tahun, merupakan nilai tengah-tengahnya. Lalu di sini ada 75%, yaitu 51 tahun, yang artinya penumpang kurang lebih dari 51 tahun, merupakan kelompok lansia. Lalu di sini ada deskripsi statistik kolom kategorikal. Kolomnya sendiri merupakan data baris, yaitu berjumlah 129.880. Untuk uniknya sendiri, di gender ini ada dua. Dua ini maksud itu adalah jenis kelaminnya itu perempuan dan laki-laki. Untuk topnya itu female, itu perempuan mayoritasnya. Lalu frekuensinya itu di 65.899. Dan tipe pelanggannya itu returning, yaitu banyak kembali yang menggunakan maskapai penerbangan tersebut dengan jumlah 106.100. Lalu di sini ada distribusi nilai unik tiap kolom. Bisa dapat dilihat di kolom gender dari 129.880. Untuk mayoritasnya itu di 65.899. Dan untuk laki-lakinya itu di 63.981. Lanjut. Di sini bisa dapat dilihat ada diagram batang untuk netral atau tidak puasnya berada di 73.452. Sedangkan yang puasnya itu ada di 56.428. Lanjut, di sini ada distribusi usia. Bisa dapat dilihat dari usia 20 sampai 40 tahun merupakan grafik paling tertinggi di frekuensi 8.000 ke atas. Dan tren penurunannya itu dimulai dari usia 60 sampai 80. Lanjut, di sini ada proporsi gender. Bisa dapat dilihat untuk mayoritasnya itu perempuan di angka 50,7% dan laki-laki di 49,3%. Lanjut, di sini ada jarak versus layanan dalam penerbangan. Untuk 0 ini merupakan sangat tidak puas. Sedangkan 5 ini merupakan sangat puas. Untuk di jarak 1.000 km bisa dapat dilihat untuk di layanan satunya ini banyak yang netral atau tidak puas.
sedikit untuk yang puas. Sedangkan di jarak 5.000 km bisa dapat dilihat di angka 5 ini merupakan sangat puas dan sedikit untuk netral atau tidak puasnya. Terakhir, ada rata-rata skor layanan per kelas penerbangan. Bisa dapat dilihat untuk layanan dalam penerbangan itu di kelas bisnis di 3,8 dan ekonomi kelas ada di 3,4 ke atas lebih dikit dan ekonomi plus di 3,4. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan share screen untuk yang akan dijelaskan oleh eh, Rafiq Yandana. Oke, baik. Selanjutnya kita ada di bagian reprocessing data. Di bagian pertama kita harus mencek dulu duplikasinya pada data tersebut, di mana pada outputnya tidak ada data yang duplikat atau tidak ada data yang double sama sekali pada data CSV kami. Lalu, jika ingin menghapus duplikasinya, bisa menghapus kalau ada data yang duplikat. Lalu kita kategorikan dulu dari variabel yang ada atas bagian atasnya, di mana ada dua kategori, ada yang numerik dan juga kategorik. Di mana untuk bagian numerik berarti variabelnya itu memiliki angka atau angka numerik di dalam variabelnya. Kalau kategorik tidak memerlukan angka. Lalu bagian yang B ada check missing value, di mana kita mengcek data yang hilang pada data tersebut. Di mana pada variabel kami terdapat pada arrival delay terdapat 393 data yang missing. Ini bisa terjadi karena adanya kesalahan input ataupun tidak terinput datanya dari sistemnya. Lalu yang C, check imbalance data untuk menentukan target satisfaction ataupun target yang tidak satisfaction. Di mana bisa kita lihat pada distribusi kelasnya, agak atas lagi. Di mana perbandingannya tidak terlalu jomplang pada bagian netral atau tidak puas 73.452 dan juga pada bagian yang puas 56.428. Ini dikategorikan cukup balance, tidak imbalance. Lalu yang terakhir, karena tadi sebelumnya ada bagian missing value atau data yang hilang, harus dilakukan imputasi data agar datanya itu ada lagi. Di mana data imputasi numerik yang digunakan yaitu median atau nilai tengah. Mungkin pada sebelumnya pada bagian edanya terdapat pada bagian arrival delay, mediannya itu di bagian 50%-nya. Setelah dilakukan imputasi data, maka jumlah missing value yang terdapat pada data kami, terutama pada bagian arrival delay, itu tidak ada sama sekali, atau jumlah missing value-nya 0. Sekian, terima kasih. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Awalnya kami berpikir bahwa food and drink serta cleanness, cleanness serta seat comfort akan sangat mempengaruhi kenyamanan seorang pelanggan. Namun, setelah kami melihat langsung dari heat map-nya, dapat dilihat bahwa di bagian satisfaction yang sangat mempengaruhi ternyata adalah online boarding, entertainment, type of travel untuk bisnis, untuk personal, eh, dan yang satu lagi adalah class untuk yang ekonomi. Dari sini kami mengambil kesimpulan
bahwa digunakan adalah keempat variabel tersebut. Di sini dapat dilihat perbandingan antara customer satisfaction dengan personal type of travel antara bisnis dan personal. Dapat dilihat orang yang puas di bagian bisnis sangat tinggi dibandingkan yang tidak puas. Selanjutnya, di bagian customer certification dengan kelas atau kelasnya antara bisnis ekonomi maupun ekonomi plus, di mana dapat dilihat bahwa banyak sekali pengguna kelas bisnis yang puas dan cukup banyak orang di kelas ekonomi yang tidak puas. Selanjutnya adalah di onboarding phase certification, dapat dilihat bahwa banyak orang yang puas dan memberikan rating di angka 4 untuk online onboarding. Sedangkan eh, cukup sedikit orang yang memberikan tidak puas. Selanjutnya di invite entertainment, dapat dilihat di grafiknya bahwa orang yang puas dan memberikan nilai 5 itu sangat banyak dari total keseluruhannya dibandingkan eh, yang tidak puas dengan total keseluruhannya. Oke, selanjutnya tentang machine learning akan dijelaskan oleh teman saya, William Halim. Untuk machine learning, pada awalnya kami memakai sampel dengan sampel berjumlah 9.500 dengan encode untuk satisfaction-nya dengan features yaitu type of travel, class, online boarding, in-flight entertainment. Untuk targetnya yaitu satisfaction-nya. Lalu di features-nya tersebut akan kami identifikasi ada yang kategorikal, yang dia berbentuk teks atau objek, lalu ada yang numerical atau yang berbentuk angka. Contohnya yaitu online boarding dan in-flight entertainment, di mana mereka berdua adalah berbentuk rating dari 1 sampai 5. Lalu lanjut kepada preprosesornya yang sebelumnya sempat direvisi, sudah kami tambahkan, nanti akan kami sampaikan juga hasilnya di akhir di outputnya. Lalu dilanjutkan oleh split data, di mana pada setiap machine learning, data akan ditrain, dites, untuk menampilkan hasil ke dalam machine learning-nya. Kemudian untuk Bonels adalah machine learning yang kami gunakan. Ada dummy, SVC, logistic, decision tree, naive Bayes, random forest, dan juga gradient boosting. Lalu di bawahnya ada untuk fit models tersebut, kami menggunakan pipeline. Lalu setelah dari pipeline tersebut akan di pipe fit untuk menyimpulkan dari akurasi yang akan kami sampaikan di outputnya. Bisa dilihat bahwa di bawahnya ada akurasi dari ketiak machine learning yang digunakan. Untuk dummy ada di 0,565 yang termasuk paling rendah, sampai ada yang decision tree yaitu di 0,86 yang kurang lebih sama dengan random forest yaitu 0,86 juga. Lalu di bawahnya juga kami tampilkan untuk data pre-processing, di mana untuk online boarding, in-flight entertainment, dan bahkan kelasnya sudah di pre-processing sebelumnya supaya memudahkan machine learning dalam mengelola data. Kemudian untuk berikutnya, pada bagian setelah dari machine learning-nya tersebut, kami ke bawah, kami menampilkan untuk decision tree sampai biasnya yang akan dijelaskan di bagian evaluasi oleh teman saya. Oke, selanjutnya adalah pembahasan untuk hasil dari strategi dari model 1 pertama ada dummy dengan strategi dummy classification. Probabilitas ke mayoritas adalah 0,56 dan 0,44. Untuk model SVC, model logistik, bobot untuk setiap feature-nya ada dari 0,14 sampai kategorikal di minus 0,098. Ini adalah contoh untuk prediksi probabilitasnya. Untuk di sampel 0, kelas 0 adalah 0,59 dan positif kelas 1 adalah 0,48. Sedangkan sampai di sampel 4, di mana P kelas P kelas 0 adalah atau positif kelas 0 adalah 0,6 dan positif kelas 1 adalah
39. Selanjutnya adalah model untuk decision tree. Dapat dilihat bahwa max depth atau kedalaman maksimalnya adalah 5, jumlah notnya ada 37 dengan jumlah daun atau jumlah daun ada 19. Dilanjut dengan model naive Bayes, di mana di naive Bayes ini ada probabilitas feature untuk mean dan variance per kelasnya. Untuk mean untuk numerical ada di minus 0,69 dan di mean untuk numerical kedua adalah minus 0,046. Selanjutnya, di random forest dapat dilihat bahwa jumlah estimator pohon adalah 100 dengan skor OBB atau out of back-nya adalah 0,48 dengan future penting atau future importance-nya dengan 6 numerikan adalah 0,5, 6 numerical 2 adalah 0,4, kategorikal 1 adalah 0,01 dan kategorikal 2 adalah 0,016. Dan semuanya sudah dalam tipe data float. Dapat di sini untuk pohon random forest-nya. Yang selanjutnya adalah gradient boosting dengan jumlah estimator pohon adalah 100 dengan learning rate 0,1 dan important range dengan numerical pertama adalah 0,6, numerical kedua adalah 0,35, kategorikal pertama adalah 0,002 dan kategorikal kedua adalah 0,00075. Dan semuanya ternyata sudah dalam tipe data float. Selanjutnya tentang prediksi dan F1 score serta lainnya akan dijelaskan oleh Raffi Pramudia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang testing dan evaluasi dataset. Di sini ada import library. Nah, di sini library yang akan dijalankan pada codingan di bawahnya. Yang kedua, ada penentu akurasi terbaik. Kode tersebut berfungsi sebagai inisialisasi untuk proses pemilihan model klasifikasi dengan akurasi tertinggi. Dengan menetapkan base akurasi sama dengan min 1, kita menggunakan nilai awal yang lebih kecil daripada nilai akurasi valid, karena akurasi berada di antara 1 dan 0. Hal ini memastikan bahwa model pertama kali yang akan diuji tanpa terkecuali akan dianggap terbaik. Sementara hingga ada model yang akurasinya lebih tinggi, penggunaan nilai Sentiel pada min 1 seperti ini dalam algoritma optimisasi untuk menjamin tahap perbandingan pertama berjalan lancar tanpa bias. Yang kedua, ada base akurasi model. Berperan sebagai penampung sementara untuk objek model yang memiliki akurasi tertinggi sejauh ini dengan menginisialisasikan ke non ya, kita menandai bahwa belum ada model yang dievaluasi. Begitu proses loop evaluasi dimulai, setiap kali akurasi model saat ini, model yang performa akurasi terbaik, pendekatan yang memungkinkan kita mengotomasi pemilihan model unggul berdasarkan matrik evaluasi tanpa perlu menyimpan seluruh daftar hasil. Di sini kita pakai pipeline item. Kita secara sistematis mengakses sistem objek pipeline yang berisi processing dan model beserta penamaannya menggunakan perintah print. Perintah print ini berfungsi untuk memisahkan hasil evaluasi setiap model di konsol, sehingga memudahkan identifikasi pada setiap predik menjalankan metode predik dari pipeline yang secara internal melakukan transformasi data uji dengan cara yang sama seperti data latih, lalu diterapkan model terlatih untuk menghasilkan label prediksi. Yang keempat, ada kalkulat akurasi. Untuk menghitung proporsi predik yang benar, yaitu jumlah kasus di mana label predik JPRED pada sebelumnya ini dengan label sebenarnya dibagi total. Nilai ini berkisar antara 0 hingga 1. Dengan menempatkan hasil ke dalam variabel akurasi, kita menyimpan metrik tunggal yang menggambarkan kinerja keseluruhan model.
Lalu yang kelima ada update base akurasi. Bagian ini melakukan pencetakan dan pembaruan pada pencatat akurasi terbaik secara iteratif. Setiap kali nilai akurasi dari model saat ini melebihi base akurasi, yang semula diinisialisasi sebagai min 1, dari min 1 ini, blok if akan terpanggil di dalamnya, diubah menjadi nilai akurasi yang baru. Artinya kita merekam nilai kerja tertinggi yang ditemukan sejauh ini. Dengan ini, cara hanya satu variabel yang terus diperbarui, sehingga dapat akhir loop evaluasi variabel tersebut langsung mempresentasikan model dengan performa tertinggi dan seberapa tinggi akurasi tanpa perlu menyimpan hasil evaluasi setiap model tersebut. Lalu di sini ada klasifikasi, report, dan conversion matrix. Fungsinya menghitung dan merangkum sebagai metrik penting processing recall F1, score, dan support. Untuk setiap kelas dalam set data uji, procession mengukur proporsi predik positif yang benar. Recall mengukur proporsi kasus positif yang berhasil ditangkap, dan F1 score merupakan harmonisasi antara keduanya. Sedangkan support menunjukkan jumlah sampel aktual pada setiap kelas. Di sini ada modelingnya. Yang pertama ada dummy classifier, data ada logistic regression, linear SVC, decision tree, random forest, gradient boosting, naive bias, dan terakhir ada kesimpulannya. Nah, di sini kita dapat melihat hasil dari masing-masing perhitungannya. Di sini ada dummy, akurasinya 0,5750, yang berarti 57% modeling dapat berhasil di running atau dijalankan. Yang kedua ada SVC. Di sini SVC akurasinya adalah 0,8580, yang berarti 85% modeling dapat bekerja. Yang ketiga ada logistik, akurasinya 0,8350, yang berarti 83% atau 83,5%. Di sini ada logistik, akurasinya 0,8350 atau 83,5%. Di sini ada hasil decision tree, akurasinya 0,86 atau 86%. Ada precision, recall, F1 score, dan supportnya. Di sini ada naive bias dan ada decision tree-nya. Di sini akurasinya 0,83 atau 83%. Di sini ada random forest, akurasinya 86%. Dan di sini ada gradient boosting, akurasinya 85%. Dan terakhir adalah model performance summary-nya. Di sini decision tree base modelnya adalah decision tree yang akurasinya senilai 86%. Lalu yang terakhir summary-nya, di sini rekap semua matriks. Di sini ada rekap semua matriks. Di rekap semua matriks ini memastikan bahwa metrik precision, recall, dan F1 score dihitung relatif terhadap kelas yang kita anggap positif. Setiap kali keempat metrik tersebut berhasil dihitung, sebuah dictionary baru dibuat dengan kunci ada model, akurasi, precision, recall, dan F1 score. Lalu hasilnya adalah list of the yang memudahkan pembuatan label ringkasan atau konvensi ke tandas data frame untuk perbandingan saling
silang antar model menjadikan proses evaluasi menyeluruh semakin efisien. Dan terakhir ada plot semua metrik. Di sini mengubah daftar dictionary yang setiap elemennya berisi metrik, evaluasi, dan sebuah model menjadi objek. Sehingga data terstruktur dalam baris dan kolom. Metode ini kemudian mengurutkan baris berdasarkan kolom akurasi dari tertinggi ke terendah, memastikan bahwa model dengan akurasi terbaik muncul di bagian atas. Di sini hasil dari evaluasi semua modelnya. Di sini decision tree yang paling tinggi, sama random forest juga akurasinya tertinggi 86%. Di sini ada SVC 85, gradient boosting 85, logistik 83, left bias 83, dummy 57,5%. Nah, terakhir ada akurasi perbandingan evaluasi model. Di sini ada akurasi untuk setiap modelingnya. Di sini precisionnya, terus di sini ada recalnya, dan terakhir ada F1 score-nya. Di sini grafiknya ya bisa dilihat di bawah sini. Sekian, terima kasih. Mungkin sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.